welcome to EVU Society Podcast. Lagi di podcast EVU Society bareng aku Rian Selalai. Dan aku Ariel. Loh, semangat dong, Ril. Semangat dong. Lemes gitu kan? Iya, semangat demi teman-teman semua. Di episode ini kita harus semangat karena kita mendatangkan guest star yang berbeda dari sebelumnya, Ril. Nah, berhubung nih, Ril, kan di episode yang kemarin kita ngebahas soal pengusaha ya, pengusaha iya. dan sedikit menyinggung soal perkuliahan kan. Nah, di episode ini nih berhubung kita berdua juga mahasiswa rantau. Iya kan, kita berdua mahasiswa rantau, dan di episode kali ini kita kedatangan seorang perempuan yang cantik, jelita, anggun. Yang followersnya lumayan banyak di Instagram. Followersnya kalau ditambah followers kita berdua tidak nyampe. Belum nyampe. Dan dia juga sekarang sedang mungkin udah semester akhir di perkuliahannya. Dia juga termasuk mahasiswa rantau. Dan tepatnya di Jakarta. Mungkin sebelum terlalu banyak bacot, kami berdua sama Ariel mungkin bisa diperkenalkan dulu siapa namanya, Kak. Halo semuanya. Halo. Nama aku Angel. Angel Guardian. Kuliah di mana? Kuliah di Universitas Bunda Mulia Jakarta. Di fakultas apa, di jurusan apa? Aku di jurusan Hospitality and Tourism, peminatannya itu di Travel and Event Management. Semester 8, jadi lagi sibuk skripsi sekarang. Oh, lagi sibuk skripsi ya? Ya. Nah, ini kan Kak Angel ini kan sebelumnya kan di Kalimantan Barat kan? Iya. Kalimantan Barat. Nah, untuk pertanyaan yang pertama mungkin dari aku, mengapa memutuskan untuk kuliah di luar Pontianak? Dan mengapa memilih Jakarta gitu? Oke, kenapa aku memilih untuk kuliah di luar Kalimantan? Karena sebenarnya hal simple sih, alasannya juga hal yang kecil gitu. Karena aku dari TK sampai SMA itu kan di Pontianak ya. Jadi di lingkup aku sendiri tuh orangnya itu aja. Jadi kayak aku mikir kenapa aku nggak coba keluar dari zona nyaman aku, biar aku bisa bersaing sama orang yang bukan itu aja gitu loh. Pasti kan kalian juga anak rantau mikirnya kayak gitu kan. Selain mau bebas ya. Ya. Oh gitu. Berarti untuk alasan utamanya adalah hanya untuk istilahnya memperlebar memperlebar koneksi gitu ya. Yep. Dan mengapa memilih Jakarta? Kenapa pilih Jakarta? Sebenarnya aku sempat pengen di Jogja, tapi alasannya nggak dibolehin. Why? Padahal kenapa? Karena gini, kalau di Jogja itu kan rata-rata teman-teman aku juga di Jogja. Otomatis kayak nggak tahu sih, ini mungkin pemikiran orang tua aja ya. Otomatis aku bakalan lebih banyak main daripada belajar gitu loh. Sedangkan kalau di Jakarta kan aku sama aja. Kalau di Jakarta kan literally nggak kenal sama siapapun. Iya. Gitu. Mungkin itu juga ya. Jadi menambah orang-orang baru yang kenal sama kita segala macam. Iya. Tapi gini ya, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan sebelumnya, mungkin kali ini kita juga sharing juga, mungkin aku sama Rian juga bakal nyampein pengalaman yang aku punya, Rian punya, karena kami bertiga ini benar-benar mahasiswa rantau yang memang di kota yang berbeda gitu loh, 3 kota yang berbeda. Jadi ya mungkin bisa nanti ada pertanyaan yang juga mungkin kami jawab segala macam kayak gitu. Oke. Yoi.
Yoi. Nah, Ya sih. nah selama di Jakarta tinggalnya di apartemen kah atau di kos kah atau di mana? Kak Angel. Kalau di Jakarta sendiri 3 tahun pertama aku di dormitory. Di Kampus kan dormitory. sediain Oh. dormitory. Jadi di dormitory, jadi nggak yang bebas banget gitu. And then tahun terakhir ini kemarin aku ngekos sendiri sekarang. Oh, ngekos. Oh, Yap. berarti sedikit lebih free gitu ya. Di Sedikit lebih dormitory bebas berapa ya. lama, Dari Jel? di dormitory juga free sih. Dormitory Cuma berapa kan lama, Jel? di dormitory 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Berarti dari maba ya, dari maba sampai semester 6 lah, bisa dibilang ya. Semester 6 ya. Semester 6, semester 7. Itu Nah, waktu awal kenapa maksudnya di awal itu masuknya ke dormitory, apakah memang karena kebijakan kampus atau aku enaknya untuk awal-awal mungkin di dorm dulu kayak itu, atau ada alasan lain? Alasannya ya karena kan kita baru dilepas nih di kota orang gitu kan, belum tahu apa-apa. Terus mikirnya ya udah di dormitory karena lebih dekat, kayak ngesot juga sampai gitu ke kampus kan. Terus tahu sendiri Jakarta trafficnya gimana, kayak macet segala macem gitu kan. Sedangkan kalau di dormitory kan jalan kaki gak sampai 5 menit itu udah sampai di kampus. Jadi alasan kenapa pilih dormitory itu, terus juga kan lebih aman. Gitu-gitu sih. Oke. Kalau bisa diceritain, Jel, mungkin pengalaman pertama menginjak Jakarta sebagai mahasiswa itu seperti apa? Mungkin kesusahannya atau mungkin kelebihannya itu apa, Jel? Kalau pengalaman pertama ya, sebenarnya ke Jakarta sendiri kan not my first time nginjekin ke Jakarta, tapi as mahasiswa itu kan pertama kali baru tahun pertama. 2015. Ya. Tapi culture shock sih. Culture shock. Ya, culture shock kayak gimana ya? Gimana itu? Kita kan di Pontianak lebih sering pakai bahasa Melayu, ya kan? Yang kayak misalnya contoh simpelnya aja deh, kayak pakai aku kau gitu. Pakai kame, kan? Kame, iya, saya gitu kan. Terus tiba-tiba di Jakarta harus adaptasi dengan menggunakan kata lo gue. Kayak gitu. Itu yang paling susah buat aku adaptasi satu tahun pertama ya. Karena kayak kata-kata Melayu gini loh. Aku tuh dari Pontianak, terus aku pindah ke sana pakai lo gue, nggak cocok bah aku tuh kayak gitu kan. Iya. Terus jadi pertama yang lo gue, terus kayak mungkin kehidupan kali ya, kalau di sini kan kita nggak sebebas di sana. I mean di Pontianak sendiri jam 9, jam 10 tuh kan udah tutup gitu kan, udah sepi kotanya, nggak yang rame gitu. Tapi di Jakarta kayak jam 9, jam 10 ke atas tuh baru mulai rame gitu ya loh, malah. enggak sih? Apalagi kalau weekend gitu-gitu kan. Terus juga kayak aku punya kejadian lucu sih ini. Gimana tuh? Jadi waktu itu aku lupa deh, aku naik Grab bike atau Grab car gitu kan. Terus orangnya tuh bawa mobilnya tuh ngebut, kayak mobil apa motor gitu, bawa kendaraannya ngebut. Terus aku bilang kayak gini, Pak, jangan laju-laju. Paham kan? Kalau kita orang Pontianak paham kan, laju artinya jangan ngebut gitu loh. Cepat. Ya. Yang cepat. Terus kayak bapak bingung gitu kan. Gimana ya Kak? Katanya gitu. Maksudnya jangan ngebut Pak, gitu kayak. Oh my god. Gue di ibu kota nih, kok bahasanya beda gitu loh. Iya, paham. Tapi berarti dibalik maksudnya kayak culture gitu, mungkin di awal tuh dari segi pertemanan itu gimana? Langsung mudah adaptasi kah atau memang agak sulit kayak gitu? Kalau dari segi pertemanan ya, karena kan di dormitory aku itu rata-rata anaknya anak-anak rantau kebanyakan ya. Jadi teman pertama aku juga
orang Bangka gitu loh. Jadi orang Bangka juga ngomong kan sedikit Melayu gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi for me it's not really culture shock untuk pertemanan. Cuman pas ketika udah masuk dalam kuliahnya, yang which is di satu kelas itu anak rantaunya bisa dihitung pakai jari gitu loh. Itu baru yang kerasa bener-bener, wah beda ya gitu loh. Sampai aku sama teman aku sendiri, shout out to Asih, teman pertama aku di Jakarta gitu kan. Halo Asih. Kayak iya, jadi kayak ngerasa beda gitu loh awal-awalnya, tapi semakin kesini makin bisa beradaptasi. Oke. Ngomong-ngomong untuk beradaptasi nih, mungkin aku pengen tahu bagaimana tanggapan dari teman-temannya Angel pada saat tahu bahwa Angel adalah mahasiswa dari Kalimantan Barat. Pertanyaannya juga bisa kita bertiga sih ya, maksudnya mengutarakan pengalaman masing-masing. Nah dari Angel mungkin sih, Angel dulu. Kalau dari aku, first time aku masuk di kampus itu orang nggak tahu kalau aku orang Kalimantan, karena mereka pikirnya justru aku orang Manado, mungkin dari paras-paras muka gitu kali ya. And then pas perkenalan gitu kan di kelas, kayak gini-gini ngobrol, kalau aku dari Pontianak, dari Kalimantan, itu mereka nggak shock kayak, oh Kalimantan, Jakarta juga banyak lah ya orang Kalimantan gitu. But when I first said that I was Dayaknis, itu yang buat mereka shock gitu loh. Kayak mereka nggak percaya, hah lu orang Dayak? Hah? Seriusan Angel orang Dayak gitu lah. Kayak mereka mikir, gue kirain lu Cina gitu lah. It's not racist ya, kayak karena memang aku sendiri juga Chinese gitu kan. Iya. Seriusan lu orang Dayak gitu, kayak kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan lain, nggak cuma tentang Kalimantan, bahkan tentang Dayak juga gitu. Kalau pengalaman kalian gimana? Mungkin dari aku dulu ya, Rila. Kalau aku pas pertama kali mereka tahu aku dari Kalimantan, kayak kok jauh banget ke Semarang gitu dan sebagainya, dan kebanyakan dari mereka itu masih menganggap kalau Kalimantan itu ya masih hutan, maksudnya masih belum modern gitu loh, masih belum modern. Nah, padahal kalau aku lihat mall-mall di Semarang dibandingkan dengan mall kita di Pontianak, lebih besar mall di Pontianak, cuy. Iya. Nah itu mungkin masih khususnya orang-orang di luar Kalimantan itu mungkin masih kurang mendapatkan wawasan yang cukup mungkin ya terhadap perkembangan gitu loh di Pulau Kalimantan secara khusus gitu. Jadi kalau aku ya itu, maksudnya mereka kayak sering nanya-nanya di sana ada mall nggak atau apa, ya ada lah cuy, masa nggak ada mall gitu loh, maksudnya gitu kan. Nah, itu sih kalau misalnya dari aku, Rin. Kalau dari aku ya, kalau persepsi orang kayak di Jogja gini, mereka tuh kalau rata-rata temanku tuh taunya kan kalau Kalimantan tuh banyak hutan kelapa sawit segala macam kan. Nah kalau aku tuh malah ketika first impression orang tahu aku dari Kalimantan, pasti selalu di judge kayak pasti ini bos sawit ya kayak itu segala macam. Padahal kan dan memang benar. Bukan gitu, enggak gitu. Sih. Bukan enggak semua orang tuh sultan gitu loh, maksudnya dari Kalimantan segala macam. Ada juga orang yang biasa, tapi mindset mereka tuh karena di Kalimantan itu sawit-sawit, terus dia akhirnya kuliah keluar, dianggap itu ya punya kelapa sawit berhektar-hektar ya kayak gitu. Ya mestinya enggak memang benar itu bos, kayak enggak semua orang itu yang keluar dari Kalimantan itu adalah orang-orang yang memang punya kemampuan kuat dalam hal segi finansial dan segala macam. Kalau dari aku mungkin mindsetnya seperti itu sih kalau di lingkungan teman-temanku.
Berarti mungkin kalau aku bisa simpulkan ya, berarti orang-orang di luar sana yang mungkin belum pernah ke Pulau Kalimantan itu mindset-nya itu ya masih soal hutan, masih soal hal-hal yang mungkin belum banyak diekspor. Belum modern gitu loh, gitu. Nah, ya kan? Dan juga mistis sih. Iya, mistis. Nah, menarik nih ngebahas mistis-mistis Angel. Nah, mungkin yang tadi sempat Angel ceritakan juga pada saat Angel bilang dia dari suku Dayak, banyak yang masa sih? Dan aku yakin pasti di pikirannya mereka pun sudah ke arah-arah yang mistis itu, ya kan? Yep. Nah, apakah Angel pernah menceritakan mungkin ke mereka sebenarnya itu kayak gini loh, atau seperti apa aslinya gitu? Seperti apa gitu? Ini lucu juga, kayak pertama kali waktu aku pindah ke Jakarta itu kan 2016, yang dimana aku baru ikut pemilihan Bujang Dara Dayak kan. Terus di situ feeds Instagram aku tuh literally campaign tentang Dayak semua. Kalau kalian teman-teman lama gitu kan mungkin sadar gitu. Yeah. Nah di situ tuh kayak mereka suka nanyain. Sebenarnya satu pertanyaan yang bikin aku kesel sih. Bahkan sampai sekarang kalau ada yang nanya kayak gitu tuh mendingan aku diem aja, kayak udah males mau jawab gitu loh. Dan kalian itu apa juga pertanyaannya apa itu? Kalian pasti orang-orang Kalimantan, apalagi kalau orang Dayak di luar pasti pernah ditanya pertanyaan kayak gini deh. Aku yakin 100%. Yeah. Kalau orang Dayak itu bener gak sih kalau gue cowok pacaran sama cewek Dayak, terus nanti titik gue bisa hilang? Bener. Kalian kesel gak sih kalau dikasih pertanyaan kayak gitu? Terus kayak aku cuma bilang kayak gini. Gini loh, misalnya nih kalian datang ke tanah orang, terus kalian kayak ngelakuin hal gak sopan, emang bisa diterima sama orang masyarakat situ? Enggak kan? Tapi enggak juga kaitin dengan titik lo bisa pindah atau bisa hilang. Itu kayak kalian it doesn't make sense gitu loh. Iya. Kayak gitu. Terus pertanyaan yang sering ditanya juga, Jel pernah lihat kuyang nggak? Menarik. Terus. Menurut kalian aja gitu loh. Emang kuyang tuh tiba-tiba dipanggil terus nongol di sini gitu. Ya itu sih ya. Mungkin ya mungkin sangat gimana ya? Sangat disayangkan mungkin ya, maksudnya mungkin karena mereka tinggalnya di Pulau Jawa terus sehingga dan seharusnya kan karena mereka tinggal di Pulau Jawa dan mereka punya fasilitas dan akses yang cukup, harusnya bisa lihat dunia lebih luas lagi gitu kan, harusnya. Maksudnya kayak berarti mindset mereka itu ya masih ya soal kuyang, soal titik bisa hilang ya kali cuy gitu kan. Sekarang tuh ada yang namanya teknologi Google Earth gitu loh. Kalimantan kan nggak yang sehutan yang memang ada kalian kira yang dimana gini loh Kalimantan itu memang soal it's not about mystic, tapi gimana orang Kalimantan menjaga adat dan kulturnya gitu. Sama halnya dengan Bali. Kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Bali, di tengah jalan tiba-tiba ada sesajen, kan katanya nggak boleh diinjek, nggak boleh dilangkahin gitu kan. Itu sama halnya dengan Bali gitu loh. Jadi kayak ya kalian datang ke tanah orang, kan kalau kata peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Jadi ya kalian harus ngikutin, paling nggak sopan gitu loh. Ya ngikutin aja budaya di situ gimana, kayak gitu sih. Jadi jangan menghasilkan dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Tapi aku punya tanggapan lain yang menurut tentang hal ini. Buat anak-anak Kalimantan juga nih, yang khususnya orang-orang Dayak yang di tanah rantau, please lah stop nyebarin cerita-cerita kayak gitu. Justru kayak itu tuh membuat citra negatif tentang orang Dayak gitu loh. Ya. Dan mungkin sebenarnya kan yang maksudnya
kalau aku mau bilang adalah selama kita menaati atau menghormati budaya di tempat itu ya sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Iya. Nah, yang menjadi masalah adalah di saat kita melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum adat di satu tempat itu gitu kan maksudnya. Ya. Gitu. Ya Rin, mungkin dari itu sih ada mungkin pertanyaan. Mungkin itu sih kita keluar dari itulah pembahasan tadi ya mungkin udah cukup lah karena menurut kami pun itu nggak perlu dibahas panjang lebar. Kalian tuh udah manusia pintar yang punya smartphone dan segala macam, kan bisa googling segala macam informasi di YouTube dan segala macam. Nah, ini Jal, buat next question, mungkin sebelum kamu ke Jakarta itu kamu itu nggak sih itu kan maksudnya di Jakarta itu kan bukan menjadi pilihan pertama kamu kan, tapi ekspektasi kamu terhadap Jakarta dan ketika kamu sudah berada di kota itu, sudah kuliah di situ tuh sama nggak sih atau beda ternyata ekspektasiku segala macam? Ekspektasi ya, melebihi sih justru kayak sekarang karena udah 4 tahun di Jakarta gitu kan. Justru nggak pengen balik ke kota sendiri karena mungkin lingkungan ya serius kayak mungkin lingkungannya and then teman-temannya sekarang kan lebih banyak di sana, kayak kita udah ngehabisin 4 tahun di sana, jadi kayak udah nyaman gitu loh. Justru kayak kalau lagi balik ke Ponti, sekarang kan lagi di Pontianak nih, kayak ngerasa ada temen tapi kayak itu aja gitu loh. Jadi kayak bukan, justru kayak ngerasa hometown aku itu Jakarta sekarang ya, untuk sekarang sih. Tapi memang ada pikiran untuk stay di Jakarta sih. Nah, kan ini mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir ini kan Angel kan udah di semester akhir nih. Udah semester akhir dan sebentar lagi akan lulus. Nah, untuk rencana selanjutnya mungkin Jel, apakah mau lanjut sekolah? Atau mau seperti apa? Ya. Rencana selanjutnya ya. Sebenarnya aku kemarin kepikiran buat lanjut LP. Aku pengen LPDP kemarin. Tapi itu berkas-berkas udah aku siapin dari tahun 2019. Dan ternyata 2020 nggak buka LPDP kan. Jadinya kemungkinan bakalan kerja sih, yang pasti kerja. And then kalau memang ada kesempatan buat lanjut S2, dan kalau masih ada niat ya. Kalau sekarang kan kita mungkin bisa ngomong gitu, nggak tahu nantinya kan. Ya, kayak gitu sih. Yang pasti harus kerja dulu, and then ada pengen ngebangun bisnis sendiri, and also kalau misalnya ada jalan untuk ikut suatu ajang, mungkin bisa ke situ juga. Kayak gitu sih. Amin, semoga rencana-rencananya ini lah ya. Semoga bisa dicapai. Terwujud. Nah, pertanyaan terakhir Angel. Mungkin dari seorang juga. Sekalian closing statement dari seorang Angel Merisiana. Aku benar kan namanya kan? Benar kok. Benar kan ya. Mungkin ada kesan-pesan bagi orang-orang khususnya di Pulau Kalimantan yang mungkin masih merasa takut buat keluar dari Kalimantan. Takut buat melanjutkan studi di luar Kalimantan, Jel. Oke. Buat studi di luar Kalimantan ya, sebenarnya gini sih, kalau kalian memang pengen keluar dari zona nyaman kalian, kenapa tidak men-challenge diri kalian sendiri gitu loh. Karena ketika kalian nggak coba keluar, kalian nggak tahu bagaimana dunia luar, sebesar apa sih dunia luar ini. Kalau sebatas di Kalimantan aja, memang Kalimantan gede, tapi apakah saingan kalian bakalan gede juga? Karena gini, kita itu kan hidup harus bersosialisasi sama orang, tapi nggak mungkin kalian bakalan bersosialisasi sama orang-orang itu aja kan, kecuali memang kalian nggak punya pemikiran untuk mengembangkan diri gitu. Jadi kalian tuh harus berani keluar dari zona nyaman kalian, and then do whatever you want selagi kalian masih muda. Kayak misalnya pergi sejauh mungkin, kejar cita-cita kalian sampai ke negeri Cina kalau kata orang gitu kan. Lagi corona aja lah.
Oh ya, oke. Ya, iya sih, nggak salah sih. Jangan ke Wuhan gitu. Jadi pokoknya kalian do whatever you want, and then selagi kalian masih muda, you only live once gitu kan. Kalian cuma hidup satu kali, lakuin apapun yang pengen kalian lakuin. Kalau bisa keluar dari Kalimantan, dunia tuh luas banget. Kayak Semarang, kayak Sirian di Semarang, pasti beda kan gimana gitu vibes-nya, and then ketemu orang baru. Jogja juga, kalian belajar kultur Jogja segala macem. Jakarta juga, kalian nggak harus mikir hidup di Jakarta tuh keras, hidup di Jogja or Semarang tuh keras kayak gini. Kalau kalian tanamin mindset kalau kalian tanamin mindset kalian hidup di mana-mana keras, kalian nggak bakal berkembang, kalian stuck di situ-situ aja gitu loh. Misalnya di ini kalian nih, kayak gitu aja nggak bakal mekar kayak bunga gitu kan. Terus juga for me itu yang penting kalian, aku punya formula buat diri aku sendiri gitu kan, which is E plus R equals to O, yang dimana effort plus response sama dengan outcome. Jadi kalau kalian berusaha terus kalian nanggepin respon-respon yang masuk dalam diri kalian, maka kalian bakal dapat hasil yang baik gitu kan. And then buat anak-anak daerah, jangan pernah takut untuk dikucilkan atau kayak ngerasa minder kayak, kalau kesini nanti aku nggak bisa adaptasi nih. No, justru kalian bisa beradaptasi dengan apa yang ada di dalam diri kalian. Kayak, you are the shapers of your culture gitu loh kan. The workers for change juga. Kalau kalian itu bisa mengubah mindset orang yang punya cita-cita negatif gitu kan. Jadi, pergilah sejauh mungkin. Untuk mengejar impian dan cita-cita. Siap. Dan semoga juga impian dan cita-cita Kak Angel juga bisa dicapai ya. Amin. Dan juga saya juga. Dan Ariel juga. Semuanya. Semuanya yang dengerin ini. Yes. Dan semua yang dengerin ini. Ya, mungkin itu dulu ya, Ariel, untuk di episode kali ini. Mengucapkan terima kasih kepada Kak Angel sudah bersedia untuk masuk di podcast kami. Mungkin ini bisa di-share juga username di Instagram mungkin. Mana tahu ada yang mau follow, mana tahu. Username aku Angel Merici, ANGELMERYCI. Nanti aku masukin ke deskripsi, tenang saja ya kaliannya. Oke, jangan lupa di-subscribe YouTube channel kami di FU Society. Jangan lupa di-follow di Spotify kami di FU Society. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.